Oke, selamat malam. Eh, Sekarang saya mau coba bikin tutorial dengan judul tutorial buka akun Indodax dan terima koin. Ya, pastinya terima koinnya di Indodax ya. Indodax, exchanger terpercaya sejak pertama kali saya gajian dari mining Ethereum. Oke. Jadi ini udah mulai ke tahap selanjutnya dari video yang tutorial bagian 1 2 3 ya. Bagian berikutnya apa maksudnya? Kelanjutannya adalah kita bikin akun dulu di Indodax di exchanger, kemudian bikin dompet virtual buat terima gajian kita atau reward kita setelah menghitung algoritma atau mengerjakan blockchain. Oke, pembahasannya apa aja? Pembahasannya itu ada tentang email, foto KTP dan selfie, isi nomor rekening dan FYI untuk kalian. Oke. Pertama, email. Kita harus punya email ya. Kalau kalian bisa nonton YouTube ini ya, berarti kalian minimal punya email lah ya. Karena zaman sekarang email itu kayak paspor di internet. Kalau kalian nggak punya email, berarti kalian bukan warga negara internet atau warga net. Oke. Yang kedua, foto KTP dan selfie bersama KTP. Ini wajib. Oke. Saya nggak ijoin dulu, kenapa? Karena kita langsung menuju ke tempatnya alias ke TKP. Oke. Pertama kita buka namanya Indodax. Dulu ini bitcoin.co.id, sekarang Indodax. Oke. Cara pertama adalah kita daftar. Nih di sini ada daftar. Kalau kalian nggak mau daftar, cuma mau lihat iseng-iseng, kalian nggak perlu masuk. Kalian tinggal kunjungi marketplace. Marketplace itu apa? Ya ini tempat-tempat mode gelap ya. Silo, mata saya udah nggak bisa lihat terang-terang lagi. Marketplace itu apa ya? Kalian mau lihat harga terakhir tentang koin-koin ya dari sini. Bisa di sort berdasarkan nama aset, bisa di sort berdasarkan volume tertinggi atau terendah, bisa dilihat dari perubahan atau perubahan tertinggi dan perubahan terendah. Artinya maksudnya minus tertinggi dan plus terendah. Minus tertinggi dan plus tertinggi. Contohnya ini HIVE. HIVE dia paling tinggi selama 24 jam dibanding koin lain. Dia naik 11%. Kemudian Sinfin, VDX, Multicollateral dan lain-lain. Ini paling top 5. Kalau top 5 untuk paling jauh adalah Saffron Finance, EOS, Raven. Raven turun 21%, saudara-saudara. Kalian bisa klik. Nah, sebelumnya berapa? 2100, sekarang jadi 1700, kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke halaman Indodax-nya. Nah, yang tadi saya bilang email. Jadi kalian kalau mau daftar itu kalian lihat ya, butuh apa aja. Yang pasti email. Nah, username. Pertama kalian harus punya username. Username kalian apa? Misalnya cuan untung. Oke, cuan untung. Alamat email. Pasti harus ada alamat email. Alamat email saya misalnya pamgameonly02@gmail.com. Oke. Nomor HP. Nomor HP saya berapa? Nah, ini nomor HP ini kayak buat OTP, nantinya akan kepake di OTP. Oke, jadi nomor HP saya nanti saya blur ya. Nah, udah nomor HP ya kan nih. Pastikan nomor aktif untuk menerima PIN SMS. Kemudian password. Password kalian harus harus yang kalian ingat. Oke, saya coba buat di sini Indodax dolar cuan underscore atau bintang untung. Nah, ini password kita
Kita pakai di sini. Nah, oke. Nah, ini dicentang, kemudian baca, kalian baca. Oke. Resiko perdagangan. Jadi kalian harus setuju. Nah, habis itu ini Google verification atau buatan mereka lah ya kayaknya. Oke. Nah, nomor HP sudah digunakan karena saya udah pernah punya nomor HP, udah daftar nomor HP ini. Jadi kalian terusin begitu ya. Jadi setelah lanjut pendaftaran bisa, kalian akan mendapatkan login. Oke. Nah, setelah kalian login, setelah kalian bisa login, itu kalian akan menuju ke arah home screen. Oke, home screen-nya itu saya coba lagi. Nah, kalau udah punya, kalau misalnya kamu baru masuk atau baru daftar dan sudah siap masuk login, kalian kliknya yang masuk. Nah, di sini kalian isi email. Nah, setelah udah terisi email dan password, kalian harus klik ini dulu buat verifikasi bahwa kalian bukan robot. Oke. Nah, setelah itu karena saya pakai 2 factor authentication, jadi saya pakai namanya ini Google Authenticator. Kalau kalian belum punya, biasanya kalian pakai OTP SMS. Nah, OTP SMS itu kan bayar ya, kalau nggak salah 200, 500 apa 2000. Lebih baik kalian pakai OTP Google Authenticator ini. Nih, sementara saya lihat dulu Google Authenticator itu kayak apa. Kalian bisa lihat di sini aja. Google Authenticator. Nah, nanti di handphone kalian bentuknya akan kayak gini. Ada nomor-nomor, ini hitungan detik, dia per detik 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kurang dari, kalau udah 30 detik dia akan berubah lagi angkanya. Jadi kalian harus cepat. Kayak misalnya 571208. Kalian harus langsung ketik di sini 571208 kayak gitu. Nggak boleh tungguin ntar atau tungguin 5 menit, 10 menit. Itu akan berubah lagi angkanya. Oke, nah sementara saya isi dulu ini. Nah, udah masuk login ya. Kemudian di sini akan kalian lihat karena saya udah terdaftar, jadi saya bisa langsung login di sini. Nah, kalau kalian belum terdaftar, kalian harus masuk ke namanya profil dan setting. Nah, di sini kalian harus memverifikasi. Usahakan kalian harus verifikasi email, nomor HP, terus kemudian kontak darurat dan lain-lainnya. Nanti usahakan kalian status kalian verifikasi, sudah verifikasi. Nah, kalau udah begini ya, baru kalian akan bisa melakukan penerimaan koin. Oke. Nah, cara verifikasi itu gimana? Kalian harus foto KTP dan selfie bersama KTP. Oke. Kayak gitu. Jadi itu harus dilakukan. Kalau enggak, kalian nggak bakal bisa nerima koin atau transaksi jual beli koin yang udah kalian dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah isi nomor rekening untuk bisa tarik rupiah kalau koin udah ditukar. Nah, isi nomor rekening itu nomor 3. Kenapa? Karena kalian harus verifikasi dulu. Baru pada saat kalian mau tarik, itu kalian pasti tariknya ke rekening kalian kan. Nah, rekening itu adanya di mana? Rekening itu adanya di wallet. Tunggu sebentar. Di wallet, kalian pada saat kalian mau tarik rupiah, itu kalian bisa pilih. Nah, kalau kalian nggak daftar ini, kalian nggak bakal bisa nggak bakal bisa tarik rupiah kalian. Nah, di sini ada namanya akun baru. Kalian pilih, kemudian tulis labelnya apa, metode penarikannya mau kemana,
Contoh misalnya saya punya CIMB nih, oke. Nah, kayak gini, jumlah penarikan berapa, nanti biaya penarikannya kalian akan kena 0,5% atau minimum 25.000. Jadi kalau kalian narik 3.500.000, nah kalian akan kena 25.000. Kenapa 25.000? Karena 5%-nya 3.500.000 itu kan cuma 17 ribuan. Nah, jadi kalian kena yang minimum. Tapi kalau kalian nariknya 15 juta, itu kalian akan kena 75. Kenapa 75? Karena 0,5%-nya dari 75.000. Kayak gitu. Jadi kalian terima bersihnya adalah 14.925. Oke. Nah, ini nomor rekening. Kalian isi nomor rekening. Lagi-lagi kalian harus atas nama pribadi, atas nama kalian sendiri. Jadi kalian jangan asal bikin nama siapa. Kalian harus tentukan nama, kalian harus masukkan nama kalian yang sebenarnya. Oke, dari situ baru ada isi lagi PIN Google Authenticator-nya atau OTP kalau kalian belum punya. Habis itu kalian pilih kirim. Nah, nanti otomatis rekening ini akan terdaftar seperti saya yang ini. Nih, gini. Oke. Ini BCA. Nanti saya blur juga ini. Oke. Nah, habis itu kalian kirim, nanti akan ada email verifikasi yang memastikan bahwa benar kalian yang menarik uang tunai sekian juta. Nah, kalian buka email, kalian klik linknya. Ya, saya konfirmasi. Tinggal diklik aja, klik gitu. Udah. Tinggal tunggu sekitar paling cepat 10 menit, paling lama itu bisa sampai 24 jam lah ya. Tapi saya nggak pernah 24 jam. Pernah itu narik sampai banyak ya, yang paling banyak saya tarik itu cuma makan waktu 1 jam. Jadi 1 jam kemudian udah cair duitnya. Oke, nah ini nomor rekening. Nah, ini kemudian kita masuk ke for your information. For your information-nya adalah setiap penukaran kena fee kalau instan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gini. Kalau kalian punya ETH ya, contoh kalian punya saldo ETH. Oke, saya pindah dulu ke yang ada saldonya Raven. Oke, udah. Ini saya punya saldo ya, Raven. Nah, maksud saya setiap penukaran kena fee kalau instan gimana? Nah, ini kan saya ada saldo. Kalian tinggal kalau mau jual atau mau beli atau mau apa, tinggal klik di Raven-nya. Kemudian kalian pilih mau beli atau mau jual. Fee-nya itu yang ini saya bilang. Nah, ini kena fee. Kalian kena fee 0 sampai 0,3%, tergantung pilihan kalian. Nah, contoh yang tadi saya bilang, kalau instan itu udah pasti kena 3%. Contoh, saya mau jual semua Raven saya. Oke, tapi langsung deh, bodo amat harganya berapa. Jadi pada saat saya hitung, saya cuma dapat 6439. Karena kenapa? Karena harga Raven sekarang, harga Raven yang di pasar dipotong lagi dengan misalnya harga Raven di pasar, kita lihatnya berarti market beli ya, 1772. Bener gak? Harga terakhir berapa? 1770. Nah, tapi ada yang jual 1772. Oke, jadi 1770 itu dikali 1772 dikali sekian Raven, nanti hasilnya dipotong 0,3%. Ya, ini jangan jual karena saya nggak mau jual. Jadi kayak gitu. Jadi kena fee ya. Fee-nya itu maksudnya begitu. Jadi kalau instan, tapi kalau kalian nggak mau kena fee, ya kalian pakai limit total atau kalian mau jual 3000 Raven. Oke. Nah, limit price-nya berapa? Kalian harus di atas sekarang atau di bawah sekarang. Contoh kalian pede, Raven bakal 1900. Ya udah kalian pasang 1900. Nah, 1900 ini dapatnya 5,7.
itu nggak dipotong apa-apa. Kenapa? Karena ini harga di atas pasar. Jadi kalian nggak kena fee. Nah, kalau kalian mau baca di sini, apa itu market taker dan market maker? Itu kalian baca di sini udah ada penjelasannya. Saya nggak menjelaskan lagi. Yang pasti kalau kalian pilih market instan atau limit itu kena fee. Kalau market instan udah pasti kena fee. Kalau limit belum tentu. Kenapa? Tergantung dari berapa limit, berapa yang kalian pasang saat ini dibandingkan dengan yang kalian pasang untuk dijual, kayak gitulah. Jadi kalau kalian misalnya ini kan 1770, kalau kalian pasang 1771 ya pasti akan kena market biaya taker kayak gitu. Oke. Nah, kemudian setiap pengiriman koin kena gas fee sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa itu maksudnya? Jadi kalian kan punya Raven, terus tiba-tiba kalian bilang kalian mau beli sesuatu atau jual sesuatu, beli sesuatu, terus kalian bayarnya pakai kripto. Ya udah, kalian akan minta ininya kan, ya udah minta alamat Raven lo. Ya udah, dia akan kasih. Nah, kita di mana cara kirimnya? Ya di sini. Deposit atau withdraw Raven. Nih, ada terima Raven, ada kirim Raven. Kayak gitu. Jadi kalian mau bayar tuh orang berapa? Misalnya 200 Raven. Nah, biaya penarikan ini 20 Raven. Nggak bisa diganti tuh. Kenapa 20 Raven? Karena memang fee-nya segitu. Ini kalau Raven. Jadi terima bersihnya 180 kayak gitu. Nah, kalian isi alamatnya kemana. Ini lagi-lagi PIN Google Authenticator. Kalau ETH, nah kalian coba lihat aja, gas fee-nya gede banget. ETH di sini ya. Nah, kalau kalian mau kirim ETH, itu harga ETH-nya harga misalnya kalian mau kirim 0,5 ETH gitu ya. Nah, gas fee-nya, biaya penarikannya itu 0,01. Jadi kayak 0,01 itu berapa sih? 0,01 dikali sekarang berapa harga ETH? 20 juta. 200.000 biayanya coy. Jadi kalian kirim 10 juta. Ya bener ya, 10 juta. Ya, kalian kirim 10 juta, biaya transfernya 200.000. Kenapa? Ya gas fee, ini istilah yang tadi saya bilang, biaya apa ya istilahnya? Biaya calo, bukan biaya calo, ya biaya lah pokoknya. Biaya penarikan kalau menurut dia. Jadi ya 10 juta dikurang 200.000, jadi terimanya cuma 0,49. Nah, kayak gitu ya. Jadi setiap pengiriman koin itu kena gas fee. Nah, yang murah itu katanya sih Litecoin, LTC. Kita coba ya. Jadi kalian jual, misalnya kalian punya Raven tadi ya, jual Raven, beli Litecoin, baru kirim ke orang. Itu harusnya lebih murah cara itu. Contoh misalnya, kalian mau kirim berapa, misalnya kurs dia kalau ETH 0,5 berarti kan 10 juta. Kalau Litecoin itu kan sekarang Litecoin harganya berapa? Litecoin nah 2319, berarti kalau 10 juta dibagi 2319, berarti kan 4,3 Litecoin ya, anggaplah ya, nggak usah bulat-bulat lah. Jadi kalian mau kirim 4,3 Litecoin. Nah, jadi biayanya itu cuma 0,02. Coba sama-sama 10 juta ya. 4,3 dikali 219. Berapa tadi lah, saya lupa. Nah, 4,3, 0,02. Kalau harga Litecoin-nya tadi 2339, oke. Berarti ongkos kamu cuma 46.000. Nah, dibanding 200.000, 46.000 lebih murah dong.
kayak gitu. Jadi gas fee masing-masing koin itu berbeda ya. Jadi kalian cari-carilah mau dibayar dengan Raven, dengan ETH, atau dengan Litecoin, atau dengan koin-koin yang lain misalnya VD atau apalah kayak gitu. Oke, next pembahasan adalah setiap pencairan ke rekening kena 0,5% ya. Ini yang tadi saya bilang ya. Oke, jadi ini tata cara bikin Indodax dan terima koin. Terima koin itu di mana? Ya, yang tadi kalian misalnya mau terima apa? Mau terima ETH. Ya udah di ETH kalian di sini. Nah, ini kan ada kirim, ada terima. Nah, ini dompet virtual ETH kalian diklik. Nah, inilah alamat kalian tertera di sini. Itu namanya terima Ethereum. Nah, kalau Raven gimana? Ya udah kalian ke Raven. Kalian ke Raven, pilih deposit or withdraw, terus terima. Nah, ini alamat Raven kalian. Setiap orang pasti beda alamatnya. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan atau masih yang kurang ngerti ya silakan ditanyakan di komen. Saya biasanya langsung jawab kalau gampang, kalau susah dipikirin dulu sampai 1 hari lah minimal. Minimal setengah jam lah saya mesti jawab karena kalau ada komen langsung muncul notif di handphone, jadi saya bisa langsung jawab kayak WA-WA-an gitulah. Oke, jadi sampai di sini tutorial buka akun Indodax dan terima koin. Mungkin lain kali saya udah siapkan untuk tutorial mulai mining. Ini next stepnya lagi untuk kita bisa menghasilkan dari komputer pribadi kalian yang punya VGA-nya bagus. Oke, terima kasih sudah menonton dan selamat malam.